yang namanya ahli itu ternyata juga tidak independen. Dr. Asmi dari Universitas Trisakti bahwa ahli yang dikatakan tadi itu pasti independen, pasti objektif, itu dalam fakta tidak seperti itu. Ya, saya menemukan informasi-informasi yang bisa kita temukan di jagat media sosial kita. Yang namanya ahli itu ternyata juga tidak independen. Ahli bisa juga ya masuk dalam persoalan kasus ini sehingga kemudian mereka terindikasi ya justru menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau dikatakan ahli pasti independen, ahli pasti objektif, itu ya walau alam. Artinya ya tidak ada yang tahu, dan bukti ya yang sering kita lihat justru adalah bahwa ahli itu sudah juga mengalami ya pembelahan sosial di mana kasus ijazah Pak Jokowi ini ada yang percaya asli, ada yang percaya palsu, termasuk para ahli ya yang kita sebut sebagai orang-orang yang harusnya memiliki independensi, memiliki objektivitas dan tidak mau masuk dalam persoalan kasus ini, toh pada akhirnya mereka menjadi bagian dari kelompok-kelompok yang percaya bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Dan itu berarti berafiliasi atau bergabung bersama dengan kubu Roy Rismondantiva. Dan saya punya keyakinan bahwa Dr. Asmi dari Trisakti ini juga bagian dari ahli-ahli yang katanya ahli, berpengetahuan dan punya kompetensi itu memberikan keterangan menurut versi mereka yang menguntungkan kubu tersangka yaitu Roy Rismondantiva. Nah, kalau faktanya bahwa tidak ada ahli yang independen dalam persoalan ini dan terindikasi tidak netral atau tidak objektif, maka saya yakin teman-teman bahwa hakim pun ya mulai sejak dari penyidik Polri kemudian jaksa sampai ke hakim, ketika tahap-tahapan itu dilalui, maka berkemungkinan kesaksian ahli pun bisa diabaikan atau bisa dianggap tidak punya relevansi dalam sebuah persoalan. Misalnya kasus tersangkanya Roy Rismondantiva yang ingin berusaha lolos dari jeratan hukum yang diarahkan kepada mereka.